kami duluan ya. Hati-hati ya Mbak Diva. Duluan ya, Dok. Hati-hati ya, Pak Abdul. Mari Mas Ridho. Ya. Mau apa istrinya Devano datang ke sini? Mudah-mudahan dia tidak membawa kabar yang membuat Aminah jadi sedih. Ayo. Ya, Kak. Fandi. Waduh, buahnya banyak banget. Nek, ini buah-buahan dari siapa? Ini buah dari Tante Diva, Nak. Tadi Tante Diva datang ke sini. Ya, pisang Fandi gimana dong? Padahal kan itu buat nenek Fandi beliin. Kalau ini pisang spesial. Pasti nenek makan ya. Nenek paling suka pisang. Ya udah, ini bawain aja untuk Om Manto sama Om Ridho ya ke depan. Ya, hati-hati ya, Nak. Ngapain Diva kesini, Mah? Diva mau mengundang Mama. Besok ada makan malam di rumahnya. Kan Diva ulang tahun, Pak. Kamu gak usah bilang mau datang ke sana. Selama Devano membuat kasar sama Mama, kita gak usah temuin mereka lagi. Iya, Mama juga nggak mungkin datang ke sana. Mama yakin Devano juga tidak mengharapkan kedatangan Mama. Sudah, Ma. Gak usah sedih. Kita masih bisa bahagia kok. Tanpa anak-anak kita. Asal ada Ridho dan Fandi cucu kita. Rumah siapa sih ini? Penting banget apa? Sampai papa buru-buru pergi kayak gitu. Assalamualaikum. Pak Harto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya mau nemuin Pak Harto. Tadi saya udah janji sama beliau. Oh, yaudah kalau gitu mari masuk. Ya. Jadi di mana Bapak melihat orang itu? Di mana ya? Tadi saya telepon Bapak mau ngasih tahu. Tapi kok sekarang lupa. Maaf Pak. Waktu tadi di jalan saya melihat Bapak itu nuntun anak kecil jalan kaki. Walaupun saya sudah tua tapi saya masih ingat Bapak itu yang membeli mobil saya. Bahkan saya berusaha turun dari mobil dan mengejar dia. Kalau saja kaki saya tidak terkilir, mungkin saya bisa ketemu dia. Sayangnya saya kehilangan jejak dia. Kalau boleh mungkin Bapak tolong diingat-ingat lagi Pak. Di mana Bapak ketemu orang itu tadi? Di jalan apa Bapak lihat dia? Atau mungkin di mana Bapak kehilangan jejaknya? Masuk ke gang mana? Dan umur berapa anak yang ikut sama dia tadi? Sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Coba Pak, pelan-pelan aja. Mungkin Bapak bisa ingat lagi, Pak. Silakan diminum dulu, Pak. Ya, terima kasih.
Maaf Pak, bapak saya ini sudah sepuh, jadi sangat sulit untuk mengingat sesuatu. Tolong Pak, jangan paksain bapak saya lagi. Iya benar Pak. Saya benar-benar lupa di mana saya melihat dia. Pak, saya rasa bapak saya butuh istirahat. Apalagi kakinya habis terkilir. Ya sudah kalau begitu Pak. Terima kasih atas semua informasi yang sudah Bapak kasih ke saya. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Ya, permisi. Papa tuh ngapain sih di sana? Rumah siapa ya ini? Papa tuh dari mana sih? Apa sih Mama ini? Kamu sendiri ngapain di sini? Mau mata-matain aku? Iya, Mama memang mata-matain Papa. Papa tuh kemana? Jawab pertanyaan Mama. Hah? Rumah siapa itu? Ini rumah simpanan Papa ya? Udah kalau kamu nggak percaya sama aku, nggak usah banyak tanya aneh-aneh lah. Pak jujur, Mama sudah tidak percaya lagi sama Papa. Percuma aja aku jelasin sama kamu. Kalau aku jelasin juga kamu nggak akan percaya lah. Dah. Papa! Aku harus tahu siapa yang punya rumah itu. Mana sih orangnya? Ada apa sih ini? Suami saya ngapain di sini? Hah? Emangnya ibu ini siapa? Balik nanya lagi. Saya aja tanya belum dijawab. Suami saya ngapain di sini? Kalau gitu ibu tanya sendiri aja sama suami ibu. Ngelawan lagi. Berani kamu ya? Siapa yang barusan datang ini sih? Gak tahu tuh Pak, perempuan aneh. Ya udah, kalau gitu Bapak istirahat aja yuk. Ini yang pedas. Ya. Ini yang sedang. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ini apa sih, Dok? Kok kayak lemes gitu sih? Kenapa? Fit, kita nikah yuk. Nikah? Kamu mau ngelamar aku pakai gado-gado? Iya? Kamu lucu banget sih. Fit, aku serius, Fit. Kita nikah ya. Tapi kamu kan baru mulai kerja di Pechandra. Ibu sama bapak gimana nanti? Aku yakin, Fit. Bapak sama ibu senang dengan kabar ini. Mereka pasti ngerestuin kita. Sekarang semuanya tergantung kamu, Fit. Kau mau nggak nikah sama aku? Ya pasti aku mau, Dok. Aku mau. Sini, jari kamu. Bukti kalau aku ngelamar kamu. Aku jadi terharu tau nggak? Kamu tuh kreatif banget sih. Ih, Vita mana sih kok belum nyampe juga?
Vita, iya akhirnya kamu datang juga. Kakak nyuruh aku kesini mau apa sih? Aku itu mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku juga pengen kasih tahu kabar baik. Oh iya? Apaan? Tapi kakak aja dulu. Oke deh. Aduh aku malu. Udah kakak dulu nggak apa-apa. Kamu kan deket banget tuh sama Rido. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Buat bilangin ke Rido kalau aku suka sama Rido dan sayang sama Rido. Kak Fitri suka sama Rido. Enggak. Ini nggak mungkin. Ih, Vita kenapa? Nggak Ya. apa-apa. Ya udah, aku minta tolong ya sama kamu buat sampein ke Rido. Ya. Terus tadi kamu mau cerita apaan? Nggak jadi kak. Nggak penting. Aku juga udah lupa. Nanti aku sampein perasaan kakak ke Rido ya. Hati-hati ya Fit, makasih ya. Mudah-mudahan Rido terima cinta aku. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Fitri itu kakak aku. Aku sayang sama dia lebih dari apapun. Kalau aku bilang sama Fitri sebenarnya aku udah mau nikah sama Rido, hatinya pasti hancur. Padahal aku udah berjanji sama ibu sebelum ibu meninggal kalau aku akan membahagiakan Kak Fitri. Tapi ternyata Fitri mencintai Rido, laki-laki yang juga aku cintai. Jangan dia kan? Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi seperti ini? Kenapa tolong? Astagfirullahaladzim. Vita! Fit! Awas ada kereta! Vita! Vita! Awas kesini sedikit! Fit! Vita, awas! Apa yang kamu lakuin sih, Fit? Hah? Fit, kamu ngapain, Fit? Kamu ngapain jalan di tengah rel? Kalau kamu mati, kamu gimana? Aku nggak tahu dong kalau tadi tiba-tiba aku ada di tengah rel. Yaudah, yuk. Kita pulang ya. Aku antar kamu pulang ya. Dian, ini teh kamu ya. Makasih, Mas. Yani, kamu harus sembuh ya. Barusan aku dapat kabar dari Pak Harto. Kalau dia ngelihat orang yang kita cari, orang yang bawa anak kita. Oh ya, Mas. Syukurlah, Mas. Makanya nanti aku mau ke tempat di mana Pak Harto ketemu sama orang itu. Aku mau nungguin dia di jalan itu. Siapa tahu dia lewat sana lagi, kita bisa ketemu sama orang itu. Makanya kamu cepat sembuh ya nih. Sebentar lagi kita bisa ketemu anak kita. Ya, Mas. Fit. Kamu kenapa sih? Kamu cerita semua masalah kamu. Aku ini calon suami kamu. Aku berhak tahu masalah kamu. Atau jangan-jangan kamu nggak anggap aku calon suami kamu. Kamu nggak siap nikah sama aku ya? Ya udah Fit. Kalau emang kamu nggak bisa cerita nggak apa-apa, ya.
Kamu tenangin pikiran kamu dulu. Aku pulang dulu. Maafin aku ya, Dok. Ini bukan soal pernikahan kita, tapi soal Kak Fitri. Aku nggak sanggup menceritakannya sama kamu sekarang.